tinggal aku bebas akhirnya lepas semua. Lisandra, cewek bule cantik asal Yunani ini, ia awalnya datang ke Indo, bukan untuk liburan ataupun urusan pekerjaan, tapi karena ia kalah taruhan dalam sebuah game online. Konyolnya, sebagai hukuman dari teman-temannya karena ia kalah taruhan, ia kudu tinggal sebulan di desa terpencil di Indo, tepatnya di daerah Jawa Tengah, dan di tempat itu, ia harus Hidupnya hancur karena kecanduan narkoboy, tapi justru sembuh setelah tinggal di Indonesia. Bule ini Alasan bule betah tinggal di Indonesia. Hey, Dave, what are you doing? You don't look. I'm sitting, eating. Sama apa dong? Ngalih ya, Ngali ya. bedak bahasa. Bedak. Bule ini beda dari yang lain. Mulai aksennya hingga kelakuannya mirip warga lokal. Seorang pria bule ini terlihat begitu unik karena sikap dan kebiasaannya sudah benar-benar menyatu dengan anak-anak gaul di Indonesia. Aksen khas bule nyaris tak terdengar lagi. Cara bicaranya sudah seperti percakapan sehari-hari orang lokal. Ia pun tak mau ketinggalan tren. Kali ini, ia sengaja berburu susu pisang stroberi yang sempat viral. Saat sampai di kasir, ia bertanya dengan gaya santai seperti anak tongkrongan. Misi Mbak. Iya. Tapi di sini jual susu pisang pink gak sih? Susu pisang pink yang diminum sama Akila itu yang sempat viral. Ternyata stoknya tinggal satu. Dan tanpa ragu langsung ia ambil. Dengan penuh antusias, ia pun mencicipinya untuk pertama kali. Menampilkan reaksi polos yang semakin menguatkan betapa ia sudah larut dalam budaya gaul Indonesia. Kalian semua gue doain biar semua masuk surga. Yang rame-rame amin. Sebenarnya sudah biasa menikmati suasana Indonesia. Tapi begitu masuk Yogyakarta rasanya langsung beda. Ada rasa nggak nyaman yang susah dijelasin. Kotanya sunyi dan tenang, tapi sekaligus berat dan mencekam. Menurut dia, sepinya terlalu dalam sampai terasa agak menyeramkan. Dan bukan cuma pendatang, banyak warga lokal juga nggak kuat kalau harus jalan malam. Mereka berani bukan karena nekat, tapi karena keadaan. Kalau kalian pernah ngalamin di posisi gini juga nggak? Cewek Thailand ini mengalami hal yang gak nyangka banget pas liburan ke Indonesia. Sampai endingnya bikin dia jadi begini guys. Awalnya dia cuma niat berlibur aja. Tapi pas di Indonesia, kerjaan dia kebanyakan cuma makan sana-sini. Mungkin dia nggak tahu kalau kuliner Nusantara senagih itu. Dan yang mengejutkannya sampai dia pulang bawa oleh-oleh, yaitu berat badan yang nambah 5 kilo. Enak banget. Perbedaan mencolok Meksiko versus Indonesia menurut bule. Daniela, seorang bule asal Meksiko, berbagi cerita tentang suasana negaranya, di mana dia selalu merasa was-was saat berjalan sendirian di sudut manapun di Meksiko. Tapi, begitu tiba di Indonesia, Teh Daniela langsung merasakan perbedaan yang besar. Orang-orang di Indonesia sangat ramah dan hangat. Kalau di Meksiko Teh Daniela takut jalan sendirian, di Indonesia dia justru percaya pergi kemana saja bersama orang asing. Ya, tadinya Mimin mau pindah ke Meksiko, kalau gitu Mimin nggak jadi deh. Takut pas beli kopi ke warung diculik sama om-om. Hihihi. Mbak Bule kaget.
Kebiasaannya dari Indonesia bikin orang-orang melirik aneh. Di sana, gaya itu identik dengan pengemis. Kalau di Bosnia aku pakai jari batik gendong dia, semua orang pikir aku tukang minta. And then if you're lucky to have Indonesian husband to tie it in the back, he will do this. And here we go. Jarik legend walaupun di Belanda, tetap bangga pakai produk Indonesia. Mereka nanya kamu beli di mana sih itu, mereka suka banget. Kira gendongan Indonesia menyala. Siapa sangka, gendongan bayi tradisional Indonesia kini justru bikin para bule bangga memakainya. Di tengah maraknya baby carrier modern dengan teknologi canggih, kain gendong sederhana dari Indonesia justru mencuri perhatian dunia. Banyak orang asing penasaran, bahkan secara khusus meminta tutorial cara memakainya. Dari yang awalnya hanya tren lokal, kini gendongan bayi Indonesia semakin mendunia. Mbak bule ini ngerasa kepribadiannya berubah drastis sejak liburan ke Indonesia. Dulu, waktu masih di Inggris, anaknya wajib duduk rapi di kursi. Tapi begitu mendarat di Bali, wah, satu motor bonceng 4 ngerasa biasa aja. Anaknya salto di dalam mobil, nggak pakai sabuk pengaman, bercanda sepanjang jalan. Ibunya tetap tenang dan senyum-senyum aja. Katanya di Bali itu jarang ada yang ngebut karena macet parah. Jadi walaupun nggak pakai sabuk pengaman, insya Allah aman lah ya. Let's go. Indomie selelaku. Yang nggak disangka-sangka, bule-bule ini ngikutin kebiasaan orang Indonesia yang suka makan Indomie mentah-mentah buat cemilan. Pada awalnya mereka merasa aneh, tapi sekali cobain malah suka dan bikin nagih. Karena banyak yang menyuruhnya untuk coba makan Indomie, Mbak India ini akhirnya memutuskan untuk mencobanya guys. Pada awalnya dia sepertinya merasa skeptis dengan rasanya dan bilang kalau akan mencari orang-orang yang menyuruhnya makan Indomie kalau rasanya tidak enak. Tapi setelah mencobanya, Mbak India ini kaget, ternyata rasanya sangat enak. Bahkan di caption videonya dia juga menuliskan kalau bisa saja dietnya berantakan gara-gara Indomie tersebut. Dan beginilah reaksinya ketika pertama kali makan Indomie guys. Oh, this is good. It is. This is so good. This is really good. Mbak Jepang yang tinggal di Korea ini pertama kali nyobain Indomie guys, dan dia langsung jatuh cinta sama rasanya. Dia sampai bingung sendiri kenapa dia tidak tahu kalau ada mie seenak ini. Saking enaknya, dia makan dengan sangat lahap dan menghabiskannya dalam hitungan detik. Menurutnya, satu bungkus porsinya terlalu kecil, setidaknya aku perlu 4 bungkus, ucapnya. Beginilah reaksi Mbak Jepang ketika makan Indomie guys. Bule ini kepo banget sama rasa Indomie yang mendunia dan udah banyak orang-orang yang suka sama rasanya. Apalagi Indomie juga jadi salah satu mie terbesar di dunia. Untuk mengobati rasa keponya, bule ini pun nekat nyobain dan begini reaksinya. It's kind of spicy. Sontak bule ini shock karena rasanya gurih dan enak banget. Enggak hanya itu, orang Korea juga kegirangan sama rasa Indomie yang beda dari mie lainnya. Tapi masih tetap enak Indomie dari Indonesia sih. Hal yang membuat Bang Bule rindu Indonesia ketika di negaranya. Coba kita lihat guys. Lokal Indonesia yang satu ini sudah menjadi makanan pokok kedua di Nigeria. Sejak masuk di Afrika pada tahun 1988, Indomie langsung mendapat tempat di hati warga Afrika. Jadi makanan pokok kedua di Nigeria. 2. Pernah diklaim sebagai produk dari negara lain. Contohnya Jepang dan Nigeria yang pernah mengklaim Indomie sebagai produk dari negara mereka. Indomie sebagai kata ganti mie. Karena kepopuleran Indomie yang sudah sangat mengena hati orang Nigeria, maka orang-orang di sana pun menyebut mie dengan Indomie. Jadi alat transaksi. Terbaru, Indomie Afrika bikin heboh karena menjadi alat transaksi di Ghana. Indomie for breakfast, lunch, and dinner. Orang Jepang baru memahami kebiasaan orang Indonesia ini. Supnya sangat coklat. Sama toge.
Smells orange. Smells. What we eat with that? Sambal mata. Sambal mata. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de frère. Ada. Ini ada. Hello. Hidupnya hancur karena kecanduan narkoboy, tapi justru sembuh setelah tinggal di Indonesia. Bule ini terang-terangan ngaku, sebelum datang ke Indonesia, dia berjuang melawan kecanduan. Hidupnya nggak sehat, nggak bahagia. Lalu dia pindah ke Indonesia, dan menetap sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun itu dia bilang sendiri, di Indonesia aku bisa pulih. Hidupku lebih sehat dan bahagia. Bahkan dia nulis, terima kasih Indonesia sudah memberikan kehidupan yang lebih baik buat saya. Buat dia, Indonesia adalah titik balik hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya ada apa sih di Indonesia? Apa karena orang-orangnya? Apa karena lingkungannya? Apa karena budayanya? Atau cara hidupnya? Kok bisa seseorang yang tadinya terjebak kecanduan pelan-pelan bangkit dan bisa sembuh di sini? Menurut kalian, faktor terbesarnya apa guys? Inilah momen legendaris ketika Kang Steen dari Belanda mencoba peruntungannya memancing ikan di kolam untuk makan siang. Tapi entah kenapa ikan-ikan di kolam ini malah kayak lagi rapat, nggak ada yang nyamperin. Kang Steen mulai khawatir sambil ngelamun. Apakah salahku? Apa aura Belandaku terlalu bikin ikan takut? Ternyata masalahnya bukan di auranya, tapi Kang Steen lupa kasih umpan. Astaga, baru sadar setelah setengah jam. Akhirnya cacing pun dikorbankan demi masa depan makan siang yang lebih cerah. Dan benar saja, begitu umpannya terpasang, ikan-ikan langsung antre kayak mau beli sembako. Kang Steen pun berhasil dapat ikan dengan cepat, senyumnya pun merekah. Setelah merasa ikannya cukup, Kang Steen langsung bersiap memasak. Dengan gaya survivor sejati, dia memotong daun pisang untuk alas makan dan menggoreng ikan hasil jerih payahnya. Dan akhirnya, makan siang pun siap. Ikan goreng gurih, nasi hangat, daun pisang sebagai alas rasanya. Kang Steen bilang lekker. Wah, bener-bener makan siang penuh perjuangan. Jangan lupa subscribe untuk ketemu Kang Steen lagi. Abang bule ini gayanya udah kayak orang lokal banget. Petantang, petenteng, pede abis. Tapi yang lucu, waktu belanja dia malah ikut kebiasaan khas orang Indonesia. Bukannya ambil barang paling depan, dia langsung nyomot yang paling belakang. Emang dasar udah ketularan mental anti rugi ya bang? 5 kebiasaan di Indonesia yang masih susah lo ikutin sampai sekarang. Aku emang dari kecil nggak terbiasa salim sama orang yang lebih tua dibanding aku. Tapi diajarin nggak? Aku lupa. Jujur. Aku nggak diajarin. Okay. Aku soalnya kalau ketemu orang pasti gini. Nah, kalau salim itu adalah part of lu respect sama orang yang lebih tua. Dan itu tergantung, nggak semua orang Indonesia juga salim kok gitu loh. Tapi kalau gue kan orang Jawa, jadi kalau gue ketemu orang yang lebih tua itu gue pasti salim gitu loh. Even kalau gue ketemu sama orang yang non Javanese atau kayak Chinese, gue akan selalu salim gitu loh. Walaupun mungkin orang itu ngelihatnya aneh, cuman ya gue udah kebiasaan kayak gitu, udah reflect tau nggak? Kamu kan juga suka salim kalau aku mau pergi kan? Iya abah-abah. Yang kedua, kalau misalkan mau lewat terus bilang permisi, habis itu gitu jalan yang nunduk-nunduk gitu. Ya, well, apalagi lo tinggi, lo harus banget main kayak gitu. Kalau bisa lo merangkap deh anjir. Aku tahu itu tanda respect sama hormat itu. Tapi lo nggak bisa. Tapi buat aku aneh gitu loh. Buat aku juga orang lain nggak mesti gitu sama aku. Ya nggak gini. Cuman lo sebenarnya lo nggak mesti kayak gitu kalau lo nggak suka. Kayak orang bule aja. Mereka juga bilang excuse me. Iya. Nomor 3, lo tau gak gue megangin lampu anjir. Nomor 3, bilang sorry walaupun nggak salah. Itu kebiasaan orang Indo, dan balik lagi itu mungkin respect atau apa gitu nggak tahu. Tapi kalau lo nggak salah, you don't have to say sorry. Ya kan? Ya setuju gue. Itu short tapi it's powerful. Kalau salah ya bilang sorry. Itu orang Indo. Enggak. Bilang nomor 4, Cok. Nomor 4, Cok. Apa-apa naik motor, terus kalau misalkan bule atau gue jalan kaki, misalkan ke warung atau mana, kita seolah kayak orang aneh gitu. Ngerti nggak sih? Malah ditanyain mau diboncengin, enggak, kita mau sehat, kita mau jalan kaki. Kayak yang terakhir. Yang terakhir, kalau makanan di meja misalkan sisa 1, kan orang Indo pasti nggak mau ambil karena nggak enakan. Gue pasti nanya, ada yang mau nggak? Dan jawaban karena sisa 1, orang pasti bilang makan aja. Makan aja, jadi gue makan aja. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih. Cuma emang culture kita bisa kalau udah tinggal sisa 1. Sayang kalau dibuang. Saya kadang-kadang sampai dibawa waiters. Karena culture kita tuh sharing, man. Pertama kali ke Indonesia, bule Belanda ini langsung nekat makan nasi padang pakai tangan. Awalnya masih ragu, tapi begitu suapan pertama masuk, ekspresinya langsung berubah. Pedasnya nampol, rendangnya nendang, sambalnya bikin nagih. Lanjut ke warteg, ceritanya makin seru. Katanya porsinya kecil,
malah ambil porsi jumbo ala kuli. Telur, ayam, sambal numpuk tanpa mikir kalori. Fix, bukan cuman jatuh cinta sama makanannya, tapi juga sama cara makan orang Indonesia. Lihat nih guys, rombongan tentara bule ini dengan gagahnya berjalan saat datang ke Indonesia. Namun di saat dia pegang mangkuk bakso panas, langsung hilang tuh disiplinnya. Setelah itu mereka jalan-jalan ke warung kaki lima, nyobain ketan sama es teh manis, dan ikut juga joget poco-poco. Sepertinya abang-abang tentara ini berubah misi ya. Bukannya latihan militer, tapi malah latihan makan jajanan Indonesia. Ternyata kebiasaan orang Indonesia bisa nular ke para bule. Kayak abang bule yang satu ini, kakinya otomatis naik pas lagi makan, persis bapak-bapak di warung. Kedua, ada neng bule yang cerita, setelah dari Indonesia dia sekarang nggak bisa tidur tanpa guling. Terakhir, abang bule nggak mau pulang ke Belgia kalau belum nyetok Roma kelapa 1 koper buat sarapan sama teh. Menurutmu gimana? Komen ya anjay.